Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rancangan aksi sosial dengan judul Peran Ekoenzim dalam membantu konservasi ekoparian di lingkungan Universitas Pajajaran. Latar belakang masalah dari kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu beberapa masalah lingkungan di ekoparian seperti warna air yang keruh dan hijau atau rumput air yang tumbuh berlebihan. Kemudian yang kedua, banyaknya limbah organik seperti sayur atau buah yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi, dari masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, kami mempunyai salah satu ide untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah campuran dari limbah organik seperti cangkang buah atau sayuran dengan gula dan air dengan perbandingan limbah organiknya yang 3, gulanya 1 dan airnya 10. Nah, mereka itu nanti dicampur lalu didiamkan selama beberapa minggu atau beberapa bulan sehingga ada yang namanya proses fermentasi. Jadi, ekoenzim itu fermentasi dari 3 bahan tadi. Nah, kenapa milih ekoenzim? Soalnya menurut kami ekoenzim itu merupakan solusi yang sederhana, murah, dan efektif. Lalu apa kegunaan ekoenzim itu sendiri? Ekoenzim ini bisa meningkatkan kualitas air dengan memecah polutan, mengurangi bau, dan menghambat alga. Lalu ekoenzim ini bisa menjadi pengelola limbah organik kampus. Soalnya kan tadi disebutin juga salah satu bahannya itu dari limbah-limbah organik. Lalu sasaran dan kondisi wilayah yang kami pilih untuk kegiatan kami adalah mahasiswa Universitas Pajajaran dan juga masyarakat lokal yang bermukim di sekitaran kampus. Kondisi wilayah fisik dan ekologis yaitu ekoriparian mengalami eutrofikasi. Lalu sumber daya limbah organik yang lebih dari 50% komposisi sampah dari kantin dan lanskap dibuang percuma. Dan juga daerah sosial yaitu area danau dikelilingi ruang terbuka hijau untuk interaksi dan rekreasi. Tindakan ini menekankan pendidikan dan perubahan perilaku mahasiswa, bukan sekedar perubahan lingkungan yang berskala besar. Melalui pembuatan ekoenzim dari limbah organik, mahasiswa belajar bahwa solusi lingkungan bisa dimulai dari sumber daya terbatas. Hal ini menumbuhkan kesadaran, inisiatif mandiri, dan pola pikir berkelanjutan yang realistis, serta membangun budaya kerjasama di lingkungan kampus. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar kegiatan konservasi ekoriparian. Pertama, kita menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal pembangunan yang belum berkelanjutan. Banyak aktivitas manusia di sekitar kawasan sungai yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kedua, terjadi penurunan fungsi sempadan sungai, di mana daerah yang seharusnya menjadi area penyangga ekosistem kini mulai rusak atau teralih fungsikan. Ketiga, tingginya volume sampah organik. Ini menjadi hal yang serius, terutama karena banyak limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan sungai itu membuat masalah ini semakin sulit diatasi. Dari berbagai permasalahan tersebut, kita bisa melihat beberapa kebutuhan penting masyarakat, seperti dibutuhkan strategi konservasi berbasis keberlanjutan agar pembangunan dan pelestarian bisa berjalan seimbang. Kedua, perlu dilakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan ekoriparian untuk mengembalikan fungsi ekologi sungai. Ketiga, pemanfaatan limbah organik. Pemanfaatan limbah organik menjadi hal yang cukup penting, misalnya dengan mengolah limbah organik menjadi ekoenzim atau pupuk kompos. Hal ini dapat membantu melestarikan atau mengkonservasi kawasan ekoriparian. Dan yang terakhir, dibutuhkannya edukasi yang partisipasif, agar menarik minat masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari implementasi peran ekoenzim dalam membantu konservasi ekosistem ekoparian. Itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran ekologis sivitas akademika terhadap pentingnya kawasan ekoparian sebagai sumber kehidupan. Yang kedua adalah memberikan contoh
konkret pemanfaatan ekoenzim sebagai solusi sederhana dan efektif dalam mengatasi pencemaran air. Dan yang terakhir adalah menggerakkan mahasiswa dan masyarakat kampus untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan secara langsung. Bentuk kegiatan ini dilakukan secara daring melalui pembuatan konten kreatif yang bersifatnya edukatif sehingga masyarakat dapat lebih mengenal mengenai ekoparian dan juga ekoenzim sehingga masyarakat dapat lebih aware terhadap ekosistem lingkungan sekitarnya seperti ekoparian dan juga ekoenzim. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tahapan pelaksanaannya, di mana pelaksanaannya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana nanti kami akan merancang suatu idenya, bagaimana kita merancang konsepnya, dan juga kita akan membagi suatu tugasnya. Kemudian yang kedua ada tahap produksi, di mana kami akan membuat suatu video dan juga kami akan melakukan proses editing dan nanti kami akan mengunggahnya dalam media sosial. Dan kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana pada tahap ini kami akan mengumpulkan tanggapan-tanggapan dari para mahasiswa sekitar Universitas Padjadjaran untuk menjadi bahan evaluasi bagi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.